Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid kita yang luar biasa ini dalam sesi terakhir. Kajian sesi terakhir. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, pada malam hari ini telah hadir di sebelah kanan kami Profesor Dr. Muhammad Yusuf Khalid dan di sebelah kiri kami Kiai Haji Mas'ud Arif Mustari LCMA, dan saya pribadi sebagai moderator pada malam hari ini akan menyampaikan beberapa hal ataupun tema pada malam hari ini yang yaitu kepentingan ilmu dalam Islam. Maka daripada itu anak-anak kami yang berbahagia, pastinya kita ingin mengetahui ilmu yang perlu diketahui, ilmu yang perlu kita dalami, ilmu apa yang perlu kita dapatkan. Bahkan mohon maaf cakap orang yang berbuat tidak baik pun itu pakai ilmu. Mereka untuk mendapatkan hal-hal yang tidak baik pun itu pakai ilmu. Maka selayaknya kita sebagai penuntut ilmu pastinya ingin mendapatkan hal-hal baik pun juga perlu ilmu. Maka daripada itu baik, mungkin dalam sesi kali ini yang terakhir kami akan langsung sesi pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin kami tanyakan yang pertama mungkin kepada Pak Prof Yusuf Khalid. Yang pertama, bisa disebutkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis tentang kepentingan ilmu dalam Islam. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Prof. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Baik, terima kasih kepada yang mulia Ustaz Faril sebagai moderator pada malam ini. Sebagaimana pertanyaan tadi ataupun permintaan tadi bahwa saya kehendaki untuk menyampaikan beberapa potong ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama sekali, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi ayat ini menceritakan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi alangkah ruginya kita sebagai manusia hidup di atas muka bumi ini tidak mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebagai manusia umur yang sangat terbatas. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi a'mar ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yatajawazuhunna. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda bahwa usia umatku antara 60 ke 70 tahun dan jarang-jarang sekali yang melewati usia 70 tahun. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa usia kita sebagai manusia sangat terbatas, maka marilah kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak ilmu, semakin mudah kehidupan kita. Ya. Semakin banyak ilmu, semakin terang apa sebenarnya tujuan kita hidup di atas muka bumi. Jadi makna ringkas ayat tadi yang saya bacakan, walau kana al-bahru midadan, seandainya bahar, lautan ini, kita dikelilingi lautan ya, di Batam ini, seandainya lautan ini menjadi dakwah untuk mencatatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, niscaya lautan itu akan kering. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala belum habis lagi. Walau ji'na bimislihi madada. Jadi lautan ini sudah kering. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu lagi lautan. Jadi dua lautan kering, ilmu Allah Subhanahu wa taala belum kering lagi. Nah, jadi kita boleh bayangkan betapa banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi dalam kesempatan ini round pertama ini saya baca secara ringkas saja lah, karena saya diperlukan membawa beberapa ayat Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra ini anak-anak sekalian fi'il amar. Fi'il amar artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Jadi salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu ialah membaca. Membaca WhatsApp, membaca Facebook, membaca internet, membaca macam-macam bahan sekarang. Jadi sekarang ini alhamdulillah teknologi begitu canggih sekali. Mungkin tidak keterlaluan kalau saya katakan tidak perlu ke perpustakaan. Cukup ada smart handphone. Smart handphone mungkin ini senilai dengan perpustakaan yang boleh mengandung berapa ribuan kitab. Saya ingat lagi saya pondok di Sulawesi Selatan sekitar 5 tahun. Pondok kami sangat dhaif, tidak ada perpustakaan. Jadi kita ini sudah di akhir zaman, tidak perlu lagi ke perpustakaan. Cari apa? Semua ada di sini. Artikel bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, semua ada di sini. Okay? Baik. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia ini untuk membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saya yakin anak-anak sekarang sudah menghafalnya dari dulu lagi sebelum datang ke pondok. Baik, ayat yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala, qul. Jadi qul ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengemukakan satu pertanyaan. Adakah sama mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab pertanyaan ini. Cukup kita membuat kajian dan mengambil kesimpulan bahwa mustahil akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sangat menarik ungkapan Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Subhanallah. Jadi kata-kata Imam Malik ini sangat padat, sangat pendek tetapi sangat padat. Apa maknanya? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti.
Nah, saya dipahamkan ya. Di sini kita ada santri-santriwati dari NTT, dari Flores. Nah, itu yang betul. Nah, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ini ungkapan Imam Malik. Apa artinya? Artinya ilmu itu didatangi, dia tidak datang. Nah, jadi kalau lahir di NTT, membesar di NTT, meninggal di NTT, ilmunya terlalu minim. Tetapi kalau datang ke Batam, masuk ke Granada, insya Allah dapat ilmu yang banyak. Itu artinya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Nah, sebab itulah santri-santriwati ramai-ramai ke negara Arab, terutama di Mesir. Nah, apa tujuannya? Ialah mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah saya bawakan berapa 3 ayat Quran, mungkin 2, soalnya kedudukan ilmu dalam Islam ini ayatnya terlalu banyak, hadisnya terlalu banyak. Jadi 3 potong ayat Quran sudah cukup, dan saya akan bawakan sekarang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, talabul ilmi fardhatun. Jadi anak-anak sekalian belajar ulumul hadis, mustalahul hadis. Jadi al-muhaddisun, ulama-ulama hadis mengatakan bahwa teks ataupun matan hadis ini sebenar-benarnya talabul ilmi fardhatun, titik di situ. Jadi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, titik di situ. Wa muslimatin itu tambahan. Apa artinya? Santri lebih diberatkan, lebih diwajibkan untuk menuntut ilmu berbanding dengan santriwati. Ini tidak bermakna santriwati tidak wajib menuntut ilmu. Wajib juga, tetapi Nabi SAW berhenti full stop. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Stop. Wa muslimatin itu sahabat yang menambahnya. Barangkali Allah Alam, kenapa Nabi SAW stop ala kulli muslimin? Barangkali santri-santri ini diharapkan sekembalinya ke kampung akan mengajar santriwati-santriwati, ataupun istri dan istri-istri. Kalau banyak istri lah. Oke, hadis yang kedua, saya sudah cukup. 3 ayat Quran ini sebagai contoh saja lah. Dan 2 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang kedua, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Antum pun sudah menghafalnya dari dulu. Jadi menuntut ilmu, nature menuntut ilmu dalam Islam ini sangat-sangat dikehendaki, bahkan diperintahkan oleh agama Islam. Karena kita sangat mudah membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi ada dahilnya hadis ataupun ini ungkapan ulama, kun aliman. Kun aliman, menjadilah kamu orang yang ada ilmu. Au muta'alliman, ataupun belajar. Au mustami'an, ataupun suka mendengar ilmu. Au muhibban, terakhir, ataupun kamu menjadi minimal orang yang mencintai ilmu. Itu minimal. Wala takun khamisan fatahlah, jangan sekali-kali menjadi orang yang kelima. Alim tidak, belajar tidak, mendengar tidak, cinta ilmu tidak. Nabi bilang, fatahlah, tanpa ilmu di dunia ini kamu akan binasa dan sesat. Allahumma musta'an. Coba dulu. Masya Allah, itu luar biasa sekali beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan tentang kepentingan ilmu dalam Islam. Baik, syukuran Ustaz atas penyampaiannya. Baik, kami ingin bertanya kepada Ustaz Mas'ud terkait pertanyaan ilmu apa saja yang mungkin ini agak sedikit keluar, agak jauh sedikit keluar Ustaz. Izin Ustaz. Ilmu apa saja
yang dimiliki negara Iran sekarang hingga menjadi negara yang bagus, kuat di dunia, nomor 4 Ustaz. Insyaallah Ustaz. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ya luar biasa ini, tingkat sampai kita bertanya seperti ini seperti mengikuti perkembangan dunia saat ini. Tentu saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya rasa dan sesuai dengan pengetahuan yang lama yang sampai saat ini. Tentu kita semua melihat perkembangan di dunia ini, terutama di dalam sebulan terakhir ini ada kita saksikan di televisi, video apa tuh konflik. Ini luar biasa ini pertanyaan ini. Terus saya juga dibawa ke situ ya. Tapi saya ingin menjawabnya begini. Ini terkait dengan pengetahuan. Ya. Saya hanya mengembalikan kepada masa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik bisa melihat sejarah, ya sejarah. Di sana ada perjuangan Ghazwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada Ghazwah, ada Seraya. Ghazwah itu adalah perjuangan yang dihadiri yang dipimpin Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadir situ dan Seraya adalah sahabat. Kita melihat ketika satu bab membicarakan tentang Ghazwatul Al-Khandaq, ya Khandaq maksud saya Al-Khandaq ya, itu saya kira manfaatnya sangat bagus sebenarnya nih. Kita kaitkan dengan pengetahuan. Ketika perang Khandaq itu terjadi di pinggir kota Madinah, dan di antara dengan bukit daripada pasir Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentu ada pimpinan panglima perang. Situ dalam nanti ya sejarah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk seorang yang bernama Salman Al-Farisi. Ya sudah. Salman Al-Farisi ini adalah seorang sahabat yang berasal dari bangsa Parsi, Iran. Ya, sekarang ini namanya Parsi. Parsi itu ada Parsi Aroma 1932, 34 itu namanya menjadi Iran sekarang ini. Tentu sahabat bertanya, kenapa? Padahal ini kan datang dari Iran. Mengatakan bahwa ya itu pilihan Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat tahu itu tentang person seseorang, apalagi sahabatnya. Nah ini kebetulan ini berasal dari Iran. Nah itu mungkin ada sesuatu yang memang berbeda dari Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga itulah Salman Al-Farisi. Itu sejarah. Tapi ketika kita lihat modern saat ini, itu perkembangan pengetahuan akidah syariah itu memang dipadukan antara pengetahuan dengan adab, al-ilmu wal adab. Al-ilmu wal adab ini saya kira memang menyatu. Sehingga salah seorang pakar analisa di dalam salah satu televisi yang itu katakan bahwa Irak itu bukan sedang perang, tapi itu peradaban yang lawan di situ. Peradaban artinya cinta watani, cinta tanah airnya di situ, ya itu membela tarinya luar biasa, itu menjadi peradaban gitu. Ya saya tidak mengatakan yang lain dalam peradaban, tapi dalam konteks ini. Makanya ketika kita lihat bahwa ilmu dan adab itu tidak dipisah, pengetahuan itu adalah harus ditopang dengan peradaban. Seperti kita mengatakan bahwa dalam membela tanah air,
gitu kan? Itu sesuatu yang menjadi suatu kekuatan, niat, semangat tinggi. Tapi apa yang mendukung pembelaan ini? Tentu di situ ada peradaban. Jadi diterjemahkanlah peradaban itu menjadi kebutuhan di dalam syariat itu sendiri. Nah, di dalam istilahnya pada disebutkan syariah wasaqafah. Syariah, saqafah. Sampai sekarang kita juga itu kalau mau maju, saya kira itu memang syariah saqafah itu dipadu. Saqafah itu peradaban dipadu. Jadi ada ilmu yang wajib kita lakukan, kemudian melengkapi ilmu ini adalah juga mempunyai posisi-posisi yang mengangkat ya, perjuangan ini harus ada sakafanya di situ, harus ada keterampilan yang bisa mendukung di dalam ilmu itu sendiri. Dalam usul fikih dikatakan bahwa mana yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ketika kalian mau menang di dalam pertandingan, maka itu kan menjadi satu kesungguh-sungguhan. Tetapi bukan sekedar niat saja di situ, bukan sekedar semangat saja di situ, tapi peradaban ini, sakafah ini harus diangkat juga. Makanya ya keterampilan itu menjadi wajib. Pendukung itu menjadi wajib. Saya kira ini ketika perlahan itu yang menjadi wajib. Cuma dia lihat itu. Jadi ketika dia menerjemahkan dalam syariah dipadu dengan adab, saya kira itu secara garis besarnya tinggal kita mana syariahnya, mana adab harus berjalan bersama-sama. Saya kira itu sementara itu ya. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Masya Allah, ini antara syariah dan adab tidak bisa dipisahkan, satu tubuh. Thaqafah, pengetahuan. Thaqafah itu pengetahuan, itu tidak bisa dipisahkan. Karena dengan pengetahuan akan timbul sebuah peradaban yang luar biasa. Itu seperti itu. Baik, syukran Ustaz atas jawaban Ustaz. Baik, kami kembali kepada Prof. Yusuf. Kami ingin bertanya Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan ilmu berperan untuk memperbaiki karakter Ustaz. Itu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Wah, menarik juga pertanyaan ini. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mungkin saya mungkin tambah sedikit tentang bagaimana negara Iran bisa muncul superpower yang keempat secara tiba-tiba. Amerika, Rusia, China, Iran. Apa yang kita pelajari dari pencapaian ini? Kita sebagai santri-santriwati di Granada ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil di sini. Yang pertama, negara Iran penduduknya hanya 85 juta. Sementara Indonesia 275 juta. Artinya apa? 3 kali lipat ganda. 3 kali lipat rakyat Iran baru sama dengan rakyat Indonesia. Itu satu pelajaran yang patut kita tadabbur, renung-renungkan. Di mana kesalahan Indonesia sehingga tidak muncul sehebat Iran. Jadi Iran ini bukan hanya sekarang ini, bahkan sebagaimana yang mulia tadi Ustaz Mas'ud menceritakan tentang ide perang Khandaq, itu dari Salman Al-Farisi. Jadi menggali lubang, memperangkap musuh, itu ide Salman Al-Farisi yang diambil oleh Nabi SAW. Saya mau memberi satu contoh. Perkembangan sejarah Islam di zaman Umar, Islamic Management berkembang di zaman Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab sebagai Rais Daulah, Amir Al-Mu'minin ketika itu,
banyak menggaji, merekrut bangsa Parsi. Dan bangsa Parsi memperkenalkan satu sistem namanya Dewan. Nah, jadi Dewan itu, kalau di Malaysia Dewan hall, jadi apa? Ruang tamu, ruang kumpul, hall, Dewan, aula. Nah, jadi Dewan itu bahasa Parsi, bukan bahasa Arab. Nah, jadi Dewan ini adalah manajemen. Bagaimana menggaji pekerja, bagaimana filing dan sebagainya. Jadi ini yang dikembangkan oleh bangsa Parsi di zaman Umar bin Khattab. Jadi ringkasnya, sejak zaman Nabi SAW, bangsa Parsi ini menggabungkan antara soft skill dengan hard skill, ilmu agama dengan ilmu sains dan teknologi. Sangat cantik gabungan. Jadi kalau santri-santri lewat di sini belajar robotik, sangat cantik, bagus. Jadi kesimpulannya, Iran menggabungkan akidah dan sains teknologi. Balik kepada tadi, bagaimana menjadikan ilmu yang ada ini bisa berperan untuk memperbaiki karakter. Ini berat soalan ini sebenarnya, pertanyaan ini. Jadi ini saya punya perspektif. Ilmu ini saya menggunakan perspektif Islam. Kenapa banyak ilmuwan tidak memuaskan karakternya? Jadi sebab itulah dalam Islam 3 ilmu basic. Ilmu basic, yang pertama akidah, dan yang kedua fikih, dan yang ketiga tasawuf. Jadi kalau ilmu itu hanya terbatas fikih, tidak ada ilmu tasawuf, dia akan tidak balance, tidak seimbang, dan sukar berperan untuk memperbaiki karakter seseorang. Karena kurang aspek spiritual. So kita sebagai manusia ini perlukan 3 jenis ilmu. Ilmu intelektual, ilmu fisikal, dan ilmu spiritual. 3 ini. Jadi basic komponen kita sebagai manusia memang tidak boleh lari dari 3 ini. Jadi bila kita belajar ilmu, bukan hanya untuk intellectual excellence, tetapi juga kita perlu kepada spiritual intelligence. Spiritual intelligence, yaitu ilmu tasawuf. Jadi ini diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Mal Islam, mal iman, wa mal ihsan. Jadi kuncinya di sini. Bila 3 ilmu ini tidak balance, maka karakter juga akan tidak cemerlang. Jadi ringkas saja, kita balik kepada hadis Jibril. Mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Jadi jangan kita hanya memenuhi keperluan jasmani. Lapar, makan. Mengantuk, tidur. Rasa-rasa lemah matematika, kita meles. Contoh-contoh itulah. Keperluan jasad dan keperluan kita. Tapi kita lupakan keperluan spiritual. Jadi 3 komponen ini harus kita seimbangkan. Barulah ilmu itu boleh membentuk karakter sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wallahu a'lam. Masyaallah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, luar biasa. Jadi pertama adalah apa? Islam, iman, dan ihsan. Lanjutnya apa? Akidah, fikih, dan tasawuf. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, kami ingin bertanya kembali Ustaz kepada Ustaz Mas'ud. Apakah niat itu penting Ustaz dalam menuntut ilmu Ustaz? Boleh. Kira-kira apakah belajar tinggal belajar tanpa ada niat itu bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini niat ya. Niat itu ada di hati. Jadi ketika kita mengatakan ibadah itu ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, dan ibadah badaniyah. Ibadah maliyah kenapa? Ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah badaniyah, dan ibadah al-maliyah. Di empat. Nah, ibadah al-qalbiyah itu ibadahnya hati. Hati di situ. Tidak nampak kita. Orang lain nggak tahu itu apa di dalam hatinya. Tetapi ada ibadah di situ. Salah satunya adalah niat, tawakal, khusyuk dalam ibadah pendekatan tasawuf ini. Maka niat itu bahagian daripada ibadah. Ibadah apa namanya? Ibadah qalbiyah. Ya. Tentu tadi saya jelaskan tentang itu, kasih contoh salah satunya ya. Ibadah lisaniyah itu ibadah bahasa, omongan, zikir-zikir itu terkait juga dengan hati. Ibadah badaniyah adalah ibadahnya badan. Kita jalan-jalan kemari, kita berdiri, kita sholat, kita ruku, itu badan itu. Kemudian maliyah, maka kita sangat mau contoh. Tetapi ketika kita aplikasikan di luar, maka ibadah empat ini juga berlaku semua dalam kehidupan pergaulan. Ketika kita tadi mengatakan niat, maka inilah yang menjadi fundament awal. Ketika Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, di situ salah satu hadis ada kisah Muhadir Muqais begitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya kan? Faman kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Wa man kana hijratuhu ila mau menikah. Ujian itu maka niatnya seperti itu ya. Maka sini niat perlu kita tanamkan dari awal. Apa niatnya sebenarnya? Maka niat itu nomor satu. Ketika kita dari rumah memilih sekolah ini, tentu ada niat di situ. Niat yang pertama adalah datang ke pesantren. Kemudian ikuti dengan ibadah badaniyah, jalan kita kemari. Kemudian ikuti dengan ibadah maliyah tadi, ada umus di sini. Maka itu tadi awalnya adalah ibadah qalbiyah tempatnya. Memang ini menjadi satu niat. Niat inilah yang sangat menentukan di dalam melaksanakan sesuatu keinginan. Yang kedua adalah niat itu memang niat itu muqtaridun bi fi'li. Ya kan ya? Bersamaan dengan apa yang kita mau lakukan. Jadi niat itu begitu, jangan hilang niatnya. Niat terus itu, jangan cuma niat dari awal ke sini. Setelah itu hilangnya niatnya hilang. Enggak, niat itu sampai terus ke sini. Niat itu belajar, niat belajar. Mau ke masjid, niat ke masjid. Niat harus ada terus. Maka bukan harus niat itu jangan sampai hilang, melekat dalam karakter pribadi kita. Apa kita belajar apa sebagai pelajar itu selalu niat untuk kita pelajaran itu. Saya tidak usah cerita berapa pelajaran, tetapi ketika kita menemukan pelajaran satu itu pelajaran yang mana saja itu harus dibandingkan dengan niat. Niat inilah yang sangat-sangat fundamental, yang sangat-sangat menjadi wajib. Nah, kemudian Imam Syafi'i itu ketika belajar kita Syafi'i dari Mekah ke Madinah, dia sudah hafal semua kitab Muwatta. Kemudian sampai di Madinah itu gurunya Imam Malik. Kemudian ditanya, sudah mengenal kamu buku kitab ini? Kata Imam Syafi'i, saya sudah hafal semuanya. Tetapi dia lagi-lagi mau belajar kepada Imam Malik. Jadi di sini ada pelajaran di sini. Sekalipun kita tahu, sekalipun kita sudah biasa baca, tetapi ketika ada guru, kita harus ada
ada di depan guru itu mendapatkan satu barokah. Itu yang perlu kita niatkan di situ. Lantas Imam Syafi'i menulis karena kehidupan manusia sangat terbatas itu, sehingga kertas-kertas dipakai, dihafal, ditulis, terus dihafal. Kemudian penuhlah kamarnya dengan kertas-kertas sobekan-sobekan yang dipakai mencatat pengetahuan ilmu sejarah. Sehingga ketika melihat kertas-kertas penuh dengan catatan itu, dia mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sudur. Pengetahuan itu ada di dada, pengetahuan itu ada di jiwa, bukan di kertas. Jangan sepakat nih. Pengetahuan itu ada di dada, pengetahuan itu ada di jiwa, bukan di kertas. Jadi anak-anak sekarang, kita sekarang bawa buku, ada buku di rumah, ada perpustakaan. Itu ilmu itu dibaca dan dipahami, masukkan ke kotak. Karena tidak selalu berada buku di depan kita tuh. Kita Profesor Yusuf tadi mengatakan bahwa tidak perlu lagi kemana-mana, tidak perlu jauh perjalanan apa buku segala macam itu ada di sini. Maka lebih ikhlas lagi itu karena kita dalam kondisi mendapatkan satu pendidikan dan pelajaran di sini, maka ilmu-ilmu yang ada kita pelajari di sini masukkan di otak, masukkan di jiwa. Sehingga buku-buku yang pernah kita baca itu simpan aja di rumah. Jelas ya? Kalau kita pulang nanti kemana seperti saya sekarang ini, tidak mungkin saya bawa buku saya semua itu dari Mesir, dari mana saya bawa. Kan dihafal buku itu. Al-ilmu sudurlah, lahu sudur. Sudur itu artinya ini. Sudur itu artinya barisan-barisan tulisan. Ya begitu ya. Ini satu niat yang kira-kira yang harus melekat pada diri kita, bahwa bukan memiliki niat itu harus melekat terus itu. Nah, itu saya kira yang kedua. Kemudian niat kita mengetahui tadi, pernah kita terangkan kemarin di sini. Ilmu itu ada ilmu wajib, ilmu wajib. Yang ketiga tatbiqul wajib. Ada wajib, ilmu wajib itu ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Syariah. Bagaimana mengaplikasikan kita saat ini? Nah, tentu kita sesuaikan dengan perkembangan saat ini dengan memakai yang berbeda metodologinya, sesuaikan dengan waktu sekarang ini. Dan itulah juga merupakan satu muqtadun filihi, niat untuk mendapatkan satu pengetahuan dan berbarengan dengan zaman kita saat ini. Yang terakhir, contoh tadi di situ adalah dulu tidak ada HP, dulu tidak ada buku, tapi mari kita semua menggunakan instrumental itu semua itu untuk mendapatkan kita bacaan, kemudian bacaan itu kita resapi, kemudian masukkan di jiwa, menjadi satu karakter, menjadi namanya manusia penuh dengan pengetahuan dan peradaban. Itu saja. Baik Ustaz, Masya Allah, ini luar biasa sekali jawabannya. Al-ilmu fi sudur, la fi sudur. Jadi bukan hanya sekedar ini pelajari tapi tak masuk dalam hati. Bukan hanya dalam akal kita, tapi masuk dalam hati kita. Maka ini sangat sesuai dengan apa yang tertulis di atas gerbang. Ke Granada apa yang kau cari. Maka niatnya dipertanyakan, apa yang kamu cari di Granada. Nah itu seperti itu. Baik Ustaz, kami ingin bertanya lagi, boleh Ustaz? Masya Allah. Oke. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz kepada Ustaz, kepada Prof Yusuf, kenapa ilmu mengenal Allah itu sangat penting dalam Islam Ustaz? Boleh Ustaz dijawab Ustaz. Syukur Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke, mungkin ramai di kalangan kita yang telah lama dalam agama Islam dan masih lagi tertanya-tanya kenapa mengenal Allah sebagai pencipta itu sangat penting dalam kehidupan. Jadi saya mau ikut Imam Al-Ghazali saja. Jadi Imam Al-Ghazali ini terkenal di barat, di timur, di mana-mana.
Dan kebetulan pula beliau ini berbangsa Parsi, bukan Arab. Jadi Imam Al-Ghazali menghabiskan banyak waktu membuat research, kajian, penelitian. Dapatan beliau bila cerita tentang ilmu ini, beliau mengatakan ilmu terpenting di atas muka bumi ini ialah ilmu mengenal Allah. Itu kesimpulan. Jadi Imam Al-Ghazali pakar dalam ilmu filsafat, pakar dalam ilmu fikih, pakar dalam ilmu akidah, pakar dalam ilmu mantik. Tetapi kenapa Imam Ghazali berkesimpulan bahwa ilmu yang terbaik untuk dicari di atas muka bumi ini bukan perubatan, bukan medik, bukan sains, bukan robotik, bukan IT, bukan pertanian, bukan lagi apa ilmu-ilmu yang lain. Ini kesimpulan. Jadi adakah kita setuju ataupun tidak? Tetapi saya hanya share di sini dapatan, the finding of Imam Al-Ghazali. Dapatan research Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu yang terpenting untuk dicari oleh manusia ini adalah mengenal penciptanya. Jadi adakah Imam Al-Ghazali mengambil kesimpulan ini dari firman Allah Subhanahu wa taala? Tidak, mustahil. Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak mustahil Imam Al-Ghazali mengambil kesimpulan daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Jadi Ibnu Abbas sebagai seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi, mentafsirkan ayat ini sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun, untuk mengenal, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh ikut. Jadi Imam Al-Ghazali pakar dalam ilmu fikih, pakar dalam ilmu akidah, dan kebetulan pula bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ariyah, sifat 20. Sebab itulah Imam Al-Ghazali ini memainkan peran yang sangat besar di alam Melayu. Imam Al-Ghazali, sekalipun beliau berbangsa Parsi, sekarang ini Iran. Baik. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, ini ungkapan ulama awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah, ulama mengatakan, ini bukan hadis Nabi, perkara yang pertama untuk kita fokus dalam pendidikan agama ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dari mengenal Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk kita lalui berbagai jenis ilmu. Saya share satu ungkapan ini mungkin di barat, yaitu excellence without soul. Apa makna? Cemerlang tetapi tidak ada spirit. Cemerlang tetapi tidak ada roh. Bagus komputer tetapi tidak sholat. Bagus robotik tetapi tidak sholat. Without soul, tidak ada roh. Jadi roh ini mana kita mau dapat? Dari mana kita dapat roh ini? Ialah mengkaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi roh, makanan roh kita sebagai manusia adalah mengkaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dalam ilmu tasawuf. Jadi memang sejak zaman Nabi SAW, Islam ini ilmunya Masya Allah. Sebab itulah ini pengalaman saya di Barat. Ramai non-Muslim memeluk agama Islam melalui ilmu tasawuf. Jadi mereka mencari the spirit, mencari the soul, mencari kepuasan kerohanian, a spiritual satisfaction. Teknologi mereka sudah canggih,
Oke, sains mereka sudah canggih, tetapi kosong. Nah, inilah maknanya excellence without soul. Jadi kita tidak mau universitas tanpa semangat, kecemerlangan tanpa roh. Nah, jadi dengan kata lain, Islam ini aspek kerohaniannya sangat kuat, sangat menarik. Sebab itulah sebagai contoh lah, antara sebab-sebab non muslim banyak, terutamanya wanita di barat banyak memeluk agama Islam karena melihat resilient, ketangguhan, kepribadian muslimah-muslimah di Palestina. Anak mereka dibom, bayi mereka dibom, rumah mereka dibakar, and yet mereka tidak lari. Jadi non muslim di barat mengkaji apa penyebab sehingga orang-orang Islam di Palestina itu tidak sanggup meninggalkan Palestina, karena mereka mempunyai sikap bahwa mati di bumi Palestina jauh lebih mulia daripada melarikan diri. Kalau mati di Palestina, mati syahid. Kalau mati di luar Palestina, belum pasti lagi mati syahid. Jadi kita balik lagi kepada kekuatan kita sebagai umat Islam, ialah roh, spirit, kekuatan kerohanian. Sudah banyak berlaku. Kenapa tentara Amerika melarikan diri selama 20 tahun menjajah Afghanistan? Taliban tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, hidup di padang pasir, tetapi semangat mereka sangat kuat. Sementara tentara Amerika hidup di bawah kemah pakai asin. Jadi dengan kata lain, tentara Amerika mengharapkan senjata, sementara Taliban mengharapkan kekuatan akidah mereka, keyakinan mereka bahwa mati memperjuangkan Allah Subhanahu, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah mati syahid. Nah, ini salah satu sebab kenapa kita di dalam di kalangan umat Islam, ilmu mengenal pencipta ini adalah sangat penting. Jadi kita menekankan kepentingan memahami Allah Subhanahu wa taala ini, kita tanamkan sejak TK. Jadi bukan mudah untuk kita menanamkan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya saja Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Maka seyogianya bagi kita sebagai umat muslim harus mengenal Tuhannya, Allahnya. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita umat muslim tidak mengenal Allah, bahkan jauh dari Allah. Na'udzubillah. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari kami. Ustaz, kami ajukan kepada Ustaz Masrur, yaitu Ustaz, hal-hal apa saja Ustaz yang menghalangi seseorang untuk tidak menuntut ilmu Ustaz? Nah, ini apa saja? Hal-hal apa saja yang menghalangi seseorang dari menuntut ilmu? Nah, tafadhol Ustaz. Ini hal-hal yang tidak menghalangi, yang hal-hal yang menghalangi. Baik ini. Ya caranya ada niat tadi ya. Nah, jadi gini. Banyak godaan. Ya, ilmu itu adalah suci, murni, dari hati ke hati, itu ilmu pengetahuan. Sehingga ketika seorang guru menerangkan sebuah seterang-terangannya dari hatinya, itu masuk ke dalam hati kepada muridnya sendiri. Nah, terkait dengan apa yang menghalangi pengetahuan itu sendiri, ya sebenarnya banyak. Yang pertama adalah perbaiki niat. Insya Allah itu tadi halangan-halangan itu tidak ada. Kita katakan
tadi pengetahuan itu murni, maka kita melihat Imam Syafi'i tadi pengetahuan tadi, akhlaknya, karakternya tadi itu jauh kehidupan bersama-sama, beda kehidupan dengan orang yang tadi. Artinya Imam Syafi'i tadi ini adalah murni berkeinginan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak dihalangi dengan tidak adanya keterbatasan kehidupan. Maka mari kita contoh ini, jangan sampai ya keinginan kita ini bisa menghalangi masuknya pengetahuan di diri kita. Jadi jangan terlalu banyak keinginan. Satu fokus saja. Saya mau belajar. Itu saja dulu. Lihat saya di sini. Sehingga insya Allah dengan karakter seperti itu, tidak ada kerjaan lain yang dipikirkan otak kita, yang didekati jiwa kita, kecuali untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru. Jadi jangan terlalu banyak dulu keinginan, cukup apa yang diterapkan sebagai anjuran, sebagai pendidikan, sebagai kegiatan di pesantren kita ini, itu saja yang dikopi dulu. Jangan terlalu tambah-tambah lagi, cukup itu. Insya Allah untuk halangan-halangan untuk mendapatkan pengetahuan ini, insya Allah tidak ada yang halang. Itu saja mungkin apa yang saya bisa ungkap di sini. Mudah-mudahan berguna kepada pribadi saya dengan anak-anak semua, baik laki-laki dan perempuan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin sesi kajian kita sampai di sini. Mungkin mudah-mudahan di waktu-waktu lain ketika beliau hadir membersamai kita bisa menyampaikan ilmu yang lebih banyak lagi. Allahumma amin. Ada satu hal yang menurut kami pribadi, menurut saya Al-Fakir Muhammad Fahri Novel, ada pesan tersurat dan pesan tersirat. Ini kalau mau salah mohon maaf. Ada pesan tersurat, ada pesan tersirat. Pesan tersurat itu bisa terlihat, tapi tersirat ini tidak terlihat tapi terasa. Apa nak? Mungkin ada beberapa poin. Yang pertama, beliau ini dulunya seorang santri di pondok pesantren, berjiwa besar, sampai sekarang pun masih berdakwah, dan sampai nantinya pun mudah-mudahan terus berdakwah. Amin. Anakku, ada pesan tersirat yang luar biasa di sini. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik, insya Allah selamanya akan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ini fakta di antum sekarang. Na'udzubillah, ketika nantinya kita berkumpul dengan hal-hal yang tak baik, di akhirnya pun kita berkumpul mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Maka daripada itu kita tidak tahu lah. Beliau pun juga mungkin dulunya tidak, Masya Allah, Samir tajid ibadah amal terbaliku Famsok fa'inna najidal asibin Nasofi, dari jauh pergi ke Madinah, pergi ke Mesir, menuntut ilmu, datang kembali ke sini menyebarkan ilmu yang telah beliau dapatkan. Mudah-mudahan keberkahan itu kita dapatkan semuanya. Allahumma. Dan untuk anak-anak kami yang di Granada, kami sangat berharap sekali tuntutlah ilmu sesungguhnya, sungguh-sungguh menuntut ilmu. Karena ilmu yang kita pelajari tidak lain dan tidak bukan liya'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, untuk meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariqi. Al-Fakir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Madinah